Berita terakhir untuk Tribuners yang butuh healing, Asri Permai Beach, satu lagi wisata Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Juni 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Satu unit truk bermuatan pasir terbalik di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa 4 Juni 2024 pukul setengah 12 siang. Saat ditemui di lokasi kejadian, sopir truk Angga mengaku mobil yang dikendarainya tak kuat menaiki tanjakan dari arah markas Brimob ke Taman Ukiran Wajah Pahlawan itu. Hal itu diakibatkan banyak yang tak bekerja normal pada mesin mobilnya. Mobil pun perlahan berjalan mundur dan terbalik. Kejadian tersebut berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di jalan poros itu. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak dua mobil truk digunakan untuk menarik kendaraan tersebut. Tidak berapa lama muatan dikeluarkan untuk truk berhasil dievakuasi ke posisinya sekitar pukul setengah 2 siang. Setelah berhasil kondisi lalu lintas kembali lancar, diketahui tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pakai
Dari bawah kita naik sampai di tanjakan atas itu, setir bermasalah. Minyak jalan normal tuh, tak mesin. Makanya mobil mati, nah dia kata lucu sama mobil. Tribuners, truk bermuatan pasir berhasil dievakuasi setelah 2 jam terbalik, lalu lintas kembali normal. Sejumlah warga bergotong royong membantu sopir truk yang terbalik di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Selasa 4 Juni 2024. Hal itu dilakukan dengan cara menarik truk ke posisi normal. Bahkan 2 truk lainnya juga diarahkan untuk membantu menarik truk yang terbalik. Akibat dari kejadian itu, jalanan menjadi macet. Kanit Dislantas Polda Maluku Ibda Joni Sakota menjelaskan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul setengah 12 siang. Polisi lalu lintas mengatur lalu lintas di tempat kejadian perkara. Berkat usaha semuanya pukul setengah 2 siang, truk tersebut dapat dievakuasi dan situasi lalu lintas kembali lancar. Diberitakan sebelumnya, sopir truk Angga mengaku mobil yang dikendarainya tak kuat menaiki tanjakan dari arah markas Brimob ke Taman Ukiran Wajah Pahlawan itu. Hal itu diakibatkan minyak yang bekerja normal pada mesin mobilnya. Mobil pun perlahan berjalan mundur dan terbalik. Sesuai apa yang kata Bapak yang sudah tadi tanya, ambil pasir dari mana? Ya. Kenapa? Terus ada nanti ceritakan logis sesuai apa yang kata Bapak yang sudah tadi tanya, ambil pasir dari mana sampai ada hambatan. Dengan hambatan itu pada pertigaan atau tanjakan begitu langsung masih mati. Pasir. Tribuners, Polda Maluku amankan mafia tanah di Kota Namlea, kerugian capai 2 miliar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku mengamankan pelaku kasus mafia tanah di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Senin 3 Juni 2024. Hal ini diungkapkan PLT Kabid Humas Polda Maluku AKBP Aris Aminullah dalam konferensi pers. Aris Aminullah mengungkapkan bahwa dalam kasus ini terdapat 3 orang pelaku, yakni berinisial AB, AV, dan SG. Diterangkan mereka telah ditetapkan tersangka dan disangkakan pasal 263 ayat 1 KUHP dan pasal 385 ayat 1 Junto, pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1. Di tempat yang sama juga, Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Provinsi Maluku Hardiansyah mengaku dukungan Polda Maluku dalam menuntaskan kasus ini. Lanjutnya, namun angka tersebut akan diakumulasi dengan kerugian yang dialami para korban yang akan dikonfirmasikan lebih lanjut. Diketahui selain dilakukan pengamanan 2 tersangka, Polda Maluku juga mengamankan barang bukti surat atau dokumen atau sertifikat lahan.
Tribuners, aksi nekat siswa SMP Kecamatan Batabual buruh seberangi sungai deras demi sekolah. Sebuah video singkat yang beredar memperlihatkan perjuangan siswa tingkat SMP dari Desa Namlea Ilat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru harus menyeberangi derasnya aliran sungai hanya dengan bantuan seutas tali dan beberapa warga setempat. Aksi nekat ini dilakukan karena tidak adanya jembatan penghubung menuju sekolah mereka. Dalam video tersebut terlihat beberapa siswa nyaris terbawa arus deras saat mencoba menyeberangi sungai. Tidak adanya jembatan batabu membuat para siswa harus mempertaruhkan keselamatan mereka setiap hari demi bisa bersekolah. Menurut Ie Ralalatu, salah satu warga Batabual, kondisi ini semakin parah selama musim timur atau musim penghujan yang berlangsung dari bulan April hingga September. Selama musim ini aliran sungai menjadi lebih deras dan berbahaya. Masalah ini tidak hanya dialami oleh siswa dari Desa Namlea Ilat, tetapi juga dari Dusun Wailawa. Para siswa dari Dusun Wailawa harus menyeberangi sungai untuk mencapai sekolah di Desa Waimorat, sehingga banyak di antara mereka yang tidak bisa bersekolah. Situasi ini menjadi semakin mendesak mengingat saat ini siswa SD, SMP, dan SMA sedang menjalani ujian semester pertama. Banjir yang terjadi pada Senin 3 Juni 2024 memperparah kondisi, menghalangi siswa untuk mencapai sekolah dan mengikuti ujian. Warga Batabual berharap pemerintah Kabupaten Buru dan Provinsi Maluku dapat segera memberikan perhatian dan solusi terhadap masalah ini. Pembangunan jembatan penghubung sangat diharapkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran akses pendidikan bagi para siswa di Kecamatan Batabual. Kondisi ini membutuhkan penanganan segera agar hak pendidikan para siswa tidak terhambat oleh masalah infrastruktur yang bisa membahayakan nyawa mereka. Ini biar jembatan dia mana tapi nggak bisa lewat. Woi, jangan banyak-banyak orang. Dua orang satu kah? Sabar. Hei, sabar dulu kamu, sabar. Tunggu dulu. Woi, jangan banyak-banyak orang. Dua orang satu kah? Sabar. Hei, sabar dulu kamu, sabar. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, perkara korupsi dana desa Haya naik tahap 2, tersangka diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Perkara korupsi dana desa Negeri Haya, Kecamatan Tehoro, Kabupaten Maluku Tengah naik tahap 2. Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke penuntut umum pada kejaksaan setempat. Para tersangka antara lain HW, mantan Kepala Pemerintahan Negeri Haya tahun 2016-2022, kemudian MIT, mantan Bendahara Negeri Haya tahun 2017-2018, dan RL, mantan Bendahara Negeri Haya tahun 2019. Penyerahan tersangka dilakukan secara berlangsung di Kejari setempat. Usai penyerahan, ketiga tersangka langsung digelandang ke Kota Ambon untuk proses persidangan nanti. Ketiga tersangka disangkakan dengan pasal primer, yakni pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 3 JO, pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JO). Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP perbuatan ketiga tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 1.950.574.421,78 rupiah. Terhadap para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari mulai tanggal 4 Juni 2024 sampai 23 Juni 2024 di Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon di Ambon. Dendi. Oke, balik Pak. Oh. Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah melakukan penyerahan Bapak Hasan, Bapak Rahman, dan juga Bapak Irfan kepada jaksa penuntut umum. Ya, istilah di kami itu penyerahan tahap 2. Ya, tersangka dan juga barang bukti. Nah, saat ini Dendi. Oke, balik Pak. Oh. ini 12.08, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah melakukan penyerahan Bapak Hasan, Bapak Rahman, dan juga Bapak Irfan kepada jaksa penuntut umum. Ya, istilah di kami itu penyerahan tahap 2. Ya, tersangka dan juga barang bukti. Nah, saat ini Tribunor sudah dipasang larangan, warga masih nyengel buang sampah di Jalan Negeri Tulehu. Tumpukan sampah kembali muncul di sisi Jalan Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 4 Juni 2024. Pantauan Tribunambon.com sekitar pukul setengah 11 siang di lokasi, terlihat sampah berserakan di sisi jalan perbatasan Negeri Suli dan Negeri Tulehu. Nampak tumpukan sampah tersebar memanjang sekitar 20 meter dan nyaris sebagian badan jalan tertutupi. Tak hanya menutup badan jalan, tumpukan sampah juga mengeluarkan bau busuk. Padahal ada sebuah papan pengumuman berupa larangan kepada warga agar tidak membuang sampah di sekitar lokasi. Namun Tribunor, masih saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan tersebut. Nyatanya larangan itu dibuat pemerintah kecamatan setempat dan ditandatangani juga oleh Kapolsek serta dan Ramil Salahutu. Salah seorang pengendara, Ilham Syah, mengaku resah melihat kondisi itu. Dikatakan meski sebelumnya sudah dibersihkan, namun masih saja ada warga yang tak bertanggung jawab membuang sampah di situ. Dia pun berharap pemerintah Kecamatan Salahutu dapat mengambil sikap tegas sesuai informasi yang tertera di papan larangan tersebut. Pasalnya tertulis jelas warga yang membuang sampah akan dikenakan sanksi. Bersabar.
Tribuners, kasus perlindungan anak, narkoba, hingga korupsi dominasi jumlah tahanan di Maluku. Kasus perlindungan anak, penyalahgunaan narkotika hingga korupsi mendominasi jumlah tahanan yang berada di seluruh lembaga pemasyarakatan di Maluku, baik di rutan, lapas, dan bapas. Demikian disampaikan Kabid Pelayanan Rehabilitasi Pengelolaan Basan dan Baran Kanwil Kemenkumham Maluku, Katrian Pikauli, saat bertemu wartawan Selasa 4 Juni 2024. Ia mengatakan tahanan yang paling banyak dari kasus perlindungan anak dengan total 525 tahanan, kemudian kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 293 orang, dan kasus dugaan korupsi sebanyak 223. Sementara kasus lainnya di bawah 100 orang. Lanjut dijelaskannya, data tersebut berdasarkan jumlah tahanan yang ditahan maupun terpidana, dengan total tahanan se-Maluku 1.590 orang. Dengan rincian 354 orang tahanan dan narapidana berjumlah 1.236 orang. Selanjutnya, upaya pembinaan juga telah dilakukan agar selepas ditahan, warga binaan tidak kembali melakukan hal serupa. Ada 2 pola pembinaan yang dilakukan, yakni kepribadian dan kemandirian. Yaitu sejumlah 445 jemaat. Kloter kedua Akram ini sebetulnya orang imigrasi sama dengan Pak Jayanta dari imigrasi. Dan untuk se-Maluku, mulai dari tahanannya, untuk UPT pemasyarakatan itu sendiri di Maluku ada 12 lapas, 2 rutan, 1 lembaga pembinaan khusus anak, dan 2 bapas pemasyarakatan dan 1 ruasan. Nah, data terkait dengan jumlah tahanan se-Maluku untuk hari ini berjumlah 354 orang, sementara narapidana berjumlah 1.236. Jadi totalnya adalah 1.590 orang. Dengan kasus yang menonjol. Kasus yang menonjol adalah terkait dengan perlindungan anak. Itu adalah 525, narkotika, yang keduanya narkotika 293, dan yang ketiganya adalah korupsi 223. Untuk pidana yang lainnya itu ya masih di bawah 100. Jadi yang menonjol, 3 yang menonjol itu yang tadi. Tidak tertutup kemungkinan ekspor keluar begitu Ibu. Mungkin itu saja Ibu untuk sementara. Terima kasih. ya, terima kasih Ibu Desi untuk Maluku yang sudah memiliki sistem aplikasi e-katalog itu ada Maluku, ada masih punya ada 3 UPT ya Ibu ya. Tadi perlu disebutkan 3 UPT itu apa? Itu jumlah warga binaan atau gimana Ibu? Karena kan biasanya kalau ada satu kasus ada 2 sampai 3 orang yang terlibat. Nah, jumlah yang tadi disebutkan itu hanya jumlah kasus di Maluku, khususnya untuk warga binaan itu. Kita ke berita terakhir, Tribuners, dari Kabupaten Maluku Tenggara. 5 bulan dibuka, rumput di Landmark Kota Langgur tumbuh subur, pengunjung mengeluh tak lagi apik. Pasca dibuka bertepatan dengan hajatan pemilu serentak pada 14 Februari 2024, Landmark Kota Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra tak lagi apik dipandang mata. Pasalnya rumput-rumput yang seharusnya dipangkas secara berkala malah dibiarkan tumbuh tinggi hingga menyaingi tanaman hias. Menurutnya, dinas terkait harusnya rutin merawat ikon baru di ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara itu. Selain itu, warga juga tentu harus ikut menjaga dengan tidak merusak dan membuang sampah sembarangan. Ditambahkan, Tribuners, selain rumput liar tumbuh subur, kerap mati lampu di kawasan itu sehingga terkesan angker di malam hari.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Juni 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.